Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali kita bisa ketemu di ruang ini, di mana kita bisa belajar, berdiskusi, dan juga merenung tentang suatu tema yang mungkin relevan dari waktu ke waktu, yaitu tentang digitalisasi komunikasi dalam komunitas keagamaan. Mungkin kita semua sudah familiar kalau sekarang majelis ilmu itu tidak harus duduk bersila di lantai masjid, bisa di laptop, bisa menggunakan ponsel, bisa sambil nyuci, atau bahkan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tapi perubahan ini bukan cuma soal cara, ia juga menyentuh struktur sosial, otoritas agama, dan bahkan makna dari kebersamaan dalam beragama itu sendiri. Yuk kita bahas bareng. Digitalisasi bukan sekedar tren, ini ada realitas yang baru. Komunitas-komunitas keagamaan seperti misalkan NU, Muhammadiyah, Jemaah Tabligh, hingga kelompok-kelompok kajian anak muda seperti Ngaji Cinta, Kajian Musyawarah, atau Pemuda Hijrah, kini mempunyai kanal digital masing-masing. Mereka aktif di berbagai macam platform seperti Instagram, YouTube, melalui Zoom, atau bahkan melalui aplikasi-aplikasi WhatsApp atau Telegram. Dengan begitu, kehadiran komunitas keagamaan tidak lagi terbatas pada ruang secara fisik, tapi hadir juga dalam ruang secara digital yang lebih luas. Di satu sisi, ini membuka banyak peluang, tapi di sisi yang lain, perlu disikapi dengan strategi komunikasi yang tepat. Mari kita bahas terlebih dahulu hal yang positifnya. Ada 3 peluang besar yang bisa dimaksimalkan. Yang pertama, aksesibilitas yang lebih inklusif. Orang yang tinggal jauh di pusat kota atau punya keterbatasan mobilitas, kini tetap bisa mengikuti kajian. Ini membuat dakwah menjadi lebih inklusif dan juga merata. Yang kedua, konektivitas antar komunitas. Digitalisasi mempertemukan komunitas dari berbagai wilayah, bahkan negara. Ini membuka kolaborasi antar organisasi masyarakat, lintas mazhab, dan bahkan antar agama dalam proyek sosial keagamaan. Kemudian yang ketiga, kreativitas dalam menyampaikan pesan. Dakwah kini tidak melalui ceramah satu arah, bisa melewati animasi, podcast, film pendek, hingga Q&A secara interaktif. Semakin banyak medium, semakin besar potensial dakwah menjangkau generasi muda yang melek visual dan lebih suka gaya komunikatif dua arah. Namun tentu saja, digitalisasi ini juga membawa tantangan yang tidak kecil. Seperti halnya yang pertama, viralitas yang melebihi validitas. Seringkali konten keagamaan yang viral bukan karena ilmunya, tapi karena lucu, kontroversial, atau bahkan menyinggung isu sensitif. Ini yang menimbulkan resiko penyebaran pemahaman yang salah atau dangkal. Yang kedua, krisis otoritas keagamaan. Kita menghadapi fenomena siapa saja bisa berdakwah asalkan punya followers. Ini menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat awam, karena mereka sulit membedakan mana tokoh yang punya legitimasi keilmuan dan juga mana yang hanya sekedar populer. Yang ketiga, kehilangan kehangatan relasi spiritual. Komunitas keagamaan adalah tentang rasa, ukhuwah, empati, dan juga tatap muka. Sedangkan di dunia digital, interaksi sering terasa kaku, datar, dan juga transaksional. Ini berisiko menjadikan agama hanya sebagai konten semata, bukan pengalaman hidup. Dalam konteks ini, para sosiolog menyebut fenomena ini sebagai komodifikasi religius. Agama berubah dari pengalaman transenden menjadi materi konsumsi media. Nah, agar komunitas keagamaan tidak terjebak dalam konten hanya sekedar ikut tren, ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan. Yang pertama, peningkatan literasi digital keagamaan. Tokoh agama, pengurus komunitas perlu diedukasi tentang bagaimana memproduksi, menyaring, dan juga menyebarkan konten dakwah yang aman, benar, dan juga menarik. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan konten kreator muslim.
Dakwah bisa dikemas dengan gaya kekinian tanpa kehilangan substansinya. Kolaborasi antara ustadz dan juga konten kreator ini bisa jadi solusi yang menjanjikan. Dan yang ketiga, etika komunikasi digital dalam komunitas. Jangan sampai media sosial malah jadi tempat gibah berjamaah. Budaya tabayun, santun dalam diskusi, dan saling menghormati perbedaan tetap harus dijaga, bahkan di dunia maya sekalipun. Teman-teman semua, digitalisasi komunikasi bukanlah pilihan. Ia adalah keniscayaan. Tugas kita bukan menolaknya, tapi mengelolanya dengan baik. Jangan sampai teknologi menjauhkan kita dari nilai-nilai spiritualitas yang menjadi inti dari ajaran agama. Sebaliknya, mari kita jadikan teknologi sebagai jembatan untuk menyampaikan kebaikan, mempererat ukhuwah, dan membangun peradaban umat yang lebih cerdas, damai dan juga beradab, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di sesi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.